Baiklah teman-teman, sindrom obsesi anti-Trump adalah penyakit yang cukup parah. Lalu ada juga sindrom kegilaan terhadap Israel. Itu juga penyakit yang cukup parah. Tapi ketika kamu menderita kedua penyakit itu secara bersamaan, maka kamu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan itulah yang sedang terjadi pada Candace Owens, dan itulah yang sedang terjadi pada Tucker Carlson. Sekarang jelas, kita memanggilnya Tucker Carlson karena suatu alasan. Karena orang-orang Qatar punya banyak uang dan kantong mereka sangat dalam. Mereka telah menghabiskan miliaran dolar di institusi-institusi barat, khususnya di universitas-universitas Amerika dan Inggris. Tapi mereka juga telah membeli banyak influencer dan Tucker Carlson sepertinya adalah salah satunya. Dengarkan dia. Pada titik ini dia sepertinya sangat ingin masuk Islam, tapi entah kenapa dia belum masuk Islam. Atau dulu sih, karena berbagai alasan. Saya tidak berpikir itu adalah fenomena yang khusus terjadi di Israel. Kami sedikit merasakan hal itu setelah 11 September, ketika orang-orang mempercayai kebohongan tentang 11 September. Ada banyak kebohongan tentang 11 September, tetapi hasil akhirnya adalah meyakinkan orang Amerika bahwa mereka sedang diserang oleh Islam global. Tidak, itu bukan argumennya pada saat itu. Tidak, argumen pada saat itu adalah bahwa Islam radikal adalah ideologi politik. Dan itu ingin menghancurkan hegemoni Amerika. Karena keberadaan pangkalan Amerika di Timur Tengah dan dukungan Amerika yang terus berlanjut untuk Israel. Itulah argumennya, karena populasi Muslim di negara-negara Barat pada saat itu sangat kecil. Dan sebagian besar migran Muslim di Barat pada saat itu adalah generasi pertama yang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka bahkan hampir tidak bisa berbahasa Inggris. Mereka sama sekali tidak punya pengaruh dalam politik Barat. Hari ini, inilah argumen yang muncul bahwa kita sedang diserang oleh kaum Islamis. Karena lihatlah di sekelilingmu, ada Mamdani, ada Ilhan Omar, ada Rashida Tlaib, dan mereka sudah menyiapkan generasi berikutnya dari anggota Kongres masa depan yang merupakan Islamis, yang secara terbuka adalah Islamis. Kita sedang diserang, dan itu baru di Amerika saja omong-omong. Coba lihat di Inggris. Ada 50 anggota parlemen Muslim yang duduk di House of Commons, dan kamu punya ratusan wali kota dan anggota dewan Muslim di seluruh Inggris. Itulah argumennya sekarang, Tucker Carlson, berhenti berbohong terus. Siapa yang mau dengar orang seperti ini? Bahwa ada 1 miliar orang yang mencoba membunuh mereka. Saya sendiri juga pernah merasa seperti itu. Jadi kamu bodoh kalau berpikir seperti itu. Karena jelas dan jelas 11 September adalah insiden teroris besar pertama yang membuat Barat sadar tentang Islam. Sebelum itu sebagian besar orang Amerika, sebagian besar orang Barat bahkan tidak tahu apa itu Islam. Mereka bahkan tidak tahu siapa Muhammad itu. Mereka tidak tahu apa-apa tentang aktivitas Muhammad sebagai panglima perang. Cara dia menyebarkan agamanya. Ya, generasi sebelumnya dari orang Barat memang tahu tentang Islam. Misalnya Churchill pernah membicarakannya. Dan sebelum dia, Thomas Jefferson juga banyak membicarakan tentang Islam. Tapi entah bagaimana hal itu menjadi kabur, entah bagaimana hilang dalam sejarah, karena jelas tidak ada Muslim di hadapan orang Barat biasa. Itulah sebabnya kebanyakan orang Barat biasa bisa dimaklumi jika mereka tidak mengikuti ideologi Islam. Alasan mengapa hampir setiap orang Barat sekarang tahu tentang Muhammad adalah karena kita sedang dikepung oleh para Islamis. Semua orang tahu tentang istri di bawah umur Muhammad, Aisyah. Kenapa? Ya, kita sudah membicarakan hal ini sejak lama. Tapi sekarang setiap orang mengetahuinya karena 11 September bukan lagi sebuah insiden yang terisolasi. Dimanapun Anda melihat, di setiap negara Barat besar yang Anda lihat, mereka tidak sedang dikepung oleh orang Hindu, Sikh, atau Buddha. Selalu ada satu agama, satu ideologi yang terus-menerus berusaha menghancurkan Barat, bekerja sama dengan kaum komunis. Jadi Tucker Carlson, kamu adalah pembohong dan orang bodoh. Dan berkali-kali saya katakan di televisi, masalahnya adalah Islam, masalahnya adalah Muslim. Seolah-olah mereka semua ingin membunuh kita. Mereka semua gila. Mereka semua ada dalam sekte bunuh diri yang gila ini. Sampai saya dibayar oleh mereka. Diciptakan oleh Muhammad pada abad ke-7. Dan saya percaya itu. Saya histeris. Saya percaya itu. Tidak, itu tidak benar. Kenapa begitu? Apa? Itu benar. Kenapa itu tidak benar? Kenapa itu tidak benar? Apakah orang bodoh ini buta terhadap ribuan serangan teroris? Semuanya omong-omong atas nama Islam. Jika dia mengatakan bahwa tidak semua Muslim seperti itu masih bisa dimaklumi. Tapi dia bilang Islam tidak ada hubungannya dengan ini. Islam tidak ada hubungannya dengan ini. Dunia macam apa ini? Lihat teman-teman, sekali lagi, seperti yang saya katakan, saya tidak tahu apa yang ada di hatinya.
Tapi jika kamu punya sindrom anti-Trump seperti yang dialami sekarang, karena jelas dia pikir Trump sudah tidak lagi dalam genggamannya, omong-omong anaknya bekerja untuk JD Vance. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Dan di atas itu semua, dia pergi ke Rusia. Dia menjilat Putin. Dia pergi ke supermarket paling mewah di Moskow. Dan dia bilang, lihat betapa murahnya di sini. Orang bodoh itu tidak tahu apa-apa. Jika kamu membandingkan negara dunia kedua, karena Rusia tidak sebanding dengan Amerika atau Eropa Barat, jika kamu melihat harga kebutuhan pokok mereka dan mengonversinya ke dolar Amerika, tentu saja akan terdengar murah. Kamu bisa pergi ke Pakistan atau Bangladesh. Kamu akan menemukan sepotong roti seharga 50 sen. Kamu akan berpikir, Ini tidak semurah itu. ya, tapi berapa daya beli orang Pakistan biasa? Jadi sekali lagi, apa dia bodoh? Apa dia bodoh? Saya tidak tahu. Atau dia memang sengaja melakukan itu. Karena dia menderita sindrom anti-Trump ditambah sindrom anti-Israel, sampai-sampai dia rela bersekutu dengan musuh Amerika atau Barat, yaitu Putin, yaitu Xi Jinping. Sebenarnya, saya penasaran kapan dia akan mulai menjilat Xi Jinping. Mungkin dia sudah melakukannya, saya tidak tahu. Tapi saat ini, dia benar-benar menjilat para Islamis. Maaf saya menggunakan istilah itu, tapi memang itulah yang dia lakukan. Maaf, hilangkan bayangan itu dari kepala Anda. Jika Anda membayangkannya, tapi memang itulah gambaran yang paling tepat. Ya, lihat ini. Dan dia bilang Islam tidak ada hubungannya dengan ini. Bagaimana saya? Bagaimana kita menghadapi ini, teman-teman? Bagaimana kita menghadapi ini? Tapi saya dulu mempercayainya. Jadi agak sulit bagi saya untuk menilai orang Israel ketika mereka berkata setiap orang Arab, Kristen atau Muslim, itu tidak masalah. Orang Arab secara definisi berkomitmen untuk memusnahkan orang Yahudi, dan kita harus membunuh mereka sebelum mereka membunuh kita. Mereka benar-benar meyakini itu. Iya, bukankah itu luar biasa? Bukankah itu benar-benar luar biasa? Apa si munafik ini tidak bisa melihat kekurangan dalam logikanya sendiri? Di satu sisi, itu adalah argumen yang sangat masuk akal, bahwa tidak setiap Muslim adalah seorang Islamis. Tidak setiap Muslim ingin menghancurkan Barat. Itu adalah argumen yang masuk akal. Saya bersedia memberikan itu kepadamu, meskipun saya sangat keras terhadap budaya Muslim dan terhadap Islam. Saya bersedia mengakui itu. Tapi begitu dia membalikkan argumennya, dia membandingkan Israel. Dia berkata, itulah yang mereka semua inginkan. Semua orang Israel ingin membunuh semua orang Arab, terlepas dari apakah mereka Muslim atau Kristen. Semua orang Arab. Jadi tidak ada. Ya, tidak ada keberagaman pemikiran di antara orang Israel. Sebenarnya, orang-orang, para pengunjung festival musik Nova, mereka yang dibantai oleh Hamas atas nama Islam. Karena Islam tidak ingin mereka menyerahkan bagian Timur Tengah itu kepada orang Yahudi, meskipun itu adalah tempat ibadah utama mereka. Saya seorang ateis. Saya tidak menerima argumen itu, tapi Anda tahu, ketika Anda membandingkan ideologi-ideologi yang berbeda ini dan menerapkan standar yang sama, maka Anda dipaksa untuk mengajukan pertanyaan itu. Mengapa umat Muslim diizinkan membuat klaim agama atas suatu wilayah, tetapi orang Yahudi tidak? Itulah masalah saya. Saya seorang ateis. Menurut saya, klaim-klaim berdasarkan Alkitab maupun Al-Quran atau klaim agama Muslim atas wilayah itu, semuanya tidak berlaku menurut saya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kalau begitu, saya tidak tahu. Mungkin sebaiknya tanah itu diberikan saja kepada para ateis, yang mana Israel sebenarnya adalah negara sekuler. Kamu tahu Israel tidak bertindak seperti negara Yahudi radikal. Tapi menurut dia, mereka semua sama saja. Orang-orang yang pergi ke festival musik Nova itu, sebenarnya mereka menari untuk perdamaian. Mereka sebenarnya adalah kaum kiri Israel. Mereka bersimpati terhadap penderitaan warga Gaza di antara Yahudi Amerika, Yahudi New York, dan aku tidak tahu apa yang salah dengan mereka. Sebenarnya aku tidak bisa memahami orang Yahudi kiri yang woke, sama seperti aku tidak bisa memahami orang Hindu kiri yang woke, yang bersekutu dengan kaum Islamis. Maksudku, kalian bodoh. Apa kalian tahu apa yang akan mereka lakukan pada kalian? Mereka memilih kaum Islamis, bukan hanya Muslim biasa. Mereka memilih kaum Islamis. Orang Yahudi Amerika memilih kaum Islamis. Dan di sini ada badut ini yang mengatakan bahwa orang Israel atau Yahudi, mereka ingin membunuh semua orang Arab. Mereka hanyalah satu kelompok besar yang seragam dan tidak punya keberagaman pemikiran. Apakah kamu mengerti bahwa hanya seseorang yang menderita gangguan mental serius
seperti sindrom anti-Trump dan sindrom anti-Israel yang bisa mengatakan hal sebodoh itu? Apa? Ini tapi Tucker Carlson. Oh ya? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini. Saya rasa itu saja yang bisa kita lakukan. Kita hanya bisa terus membicarakan mereka. Kita bisa terus menyoroti kekeliruan dalam argumen dan posisi mereka. Itu saja yang bisa kita lakukan. Dan saya benar-benar berharap bahwa orang-orang Barat, ini bukan lagi masalah kanan atau kiri, meskipun itu cara terbaik untuk menggambarkannya. Tapi ini adalah masalah peradaban Barat versus segala sesuatu yang lain. Anda tidak harus menjadi sayap kanan ekstrim. Coba lihat ini. Lihat betapa bobroknya wacana publik kita. Jika Anda membela nilai-nilai Amerika, hanya nilai-nilai Amerika saja, oke? Anda tidak membuat argumen supremasi kulit putih. Anda tidak sedang mengajukan argumen apapun. Anda hanya membela nilai-nilai Amerika. Dan ini adalah fenomena yang sama yang telah kita amati di seluruh dunia barat. Di Australia, Anda membela nilai-nilai Australia. Di Inggris, Anda membela nilai-nilai Inggris. Itu saja. Anda tidak mengatakan sesuatu yang luar biasa. Pada dasarnya Anda mengatakan apa yang dikatakan seorang liberal di tahun 90-an, bahwa kita memiliki kebebasan berbicara, kita memiliki kebebasan beragama, tetapi kita setia pada Amerika, kita setia pada Inggris, kita setia pada Australia. Jika Anda datang ke negara-negara barat kami, negara-negara indah kami, jika Anda ingin menjadi bagian dari masyarakat kami yang luar biasa, maka Anda harus berintegrasi dan berasimilasi. Ini adalah kalimat standar yang selalu diucapkan oleh setiap liberal di tahun 90-an, karena beberapa dari kita cukup tua. Kita hidup pada masa itu. Tapi sekarang kita punya orang-orang yang berkata, pertama-tama, mereka bilang, Anda tidak perlu kehilangan identitas Anda. Jika Anda seorang Islamis, itu tidak masalah sama sekali. Inilah yang menciptakan semua masalah yang kita lihat hari ini. Dan jika ada yang menentang hal itu, dia tiba-tiba dianggap sayap kanan ekstrim. Sayap kanan ekstrim, teman-teman. Jadi itulah kenapa saya bilang ini bukan masalah sayap kanan atau kiri. Ini hanyalah masalah peradaban barat. Ketika setiap negara barat mengalami hal itu. Dan sayangnya, hal yang sama juga terjadi di Jepang dan bahkan di Korea Selatan. Seseorang mengirimkan foto ini kepada saya, postingan ini dari Korea Selatan. Jadi, sekali lagi, lihatlah, Korea Selatan dan Jepang adalah budaya yang sangat kaya dan unik dengan caranya sendiri. Dan saya sangat menghormati mereka. Kenapa? Karena mereka telah menciptakan masyarakat yang sangat sukses dengan nilai-nilai tradisional mereka sendiri. Tapi saya rasa masalahnya adalah, ketika Anda menjadi masyarakat yang makmur, Anda cenderung memiliki lebih sedikit anak. Jadi ini masalah yang sama dengan Jepang dan Korea Selatan, dan mereka juga panik. Dan akibatnya, coba tebak, siapa yang mereka izinkan masuk? Kaum Islamis. Masalah yang sama. Lihat ini, populasi Muslim yang melonjak di Ansan, Korea Selatan memicu kekhawatiran akan penggantian demografi. Kemanapun mereka pergi, mereka melakukan hal yang sama berulang kali. Jadi pertanyaan saya untuk setiap negara atau para patriot di setiap negara, kenapa kalian membiarkan mereka masuk? Lihat ini. Seorang warga Korea Selatan sedang merekam ini. Dia jelas khawatir. Dia seperti, apa yang sebenarnya terjadi? Kamu harus ingat, Korea Selatan dan Jepang sampai baru-baru ini adalah masyarakat yang sangat tertutup. Mereka melihat ini untuk pertama kalinya dan mereka sangat terkejut. Inilah sebabnya tiba-tiba banyak aktivis Jepang yang menerjemahkan konten kami ke dalam bahasa Jepang. Dan mereka membanjiri media sosial Jepang dengan video-video para migran Muslim yang melakukan berbagai hal buruk di negara-negara barat. Seperti ini, lihat ini. Ini di Houston, teman-teman. Di sana ada Gubernur Greg Abbott yang memimpin, tapi beginilah keadaannya. Aksi pamer kekuatan dan tingkah laku seperti ini harus dihentikan. Ini harus dihentikan. Dan kamu tahu kenapa semakin sulit untuk menghentikan ini? Karena orang Barat punya kecanduan untuk menjadi SIM kepada orang asing yang justru memusuhi identitas mereka sendiri, peradaban mereka sendiri. Lihat ini. Asyura adalah waktu untuk mengenang, berkorban, dan merenung. Omong kosong. Saya akan ceritakan kisahnya sebentar lagi. Hari ini, pada hari ke-10 Muharram, Imam Hussein, cucu Muhammad, dikenang karena komitmennya yang tak tergoyahkan pada kebenaran dan martabat. Syiah sangat mencintainya. Jadi, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa Syiah mencintai Ali, yang merupakan ayah dari Imam Hussein. Mereka bakal menempatkannya di atas Muhammad.
Dan itulah salah satu perbedaan mendasar antara Sunni dan Syiah. Kita diingatkan pada komitmen Imam Hussein yang tak tergoyahkan terhadap kebenaran dan martabat. Omong kosong, dia adalah orang yang haus kekuasaan, calon tiran yang haus kekuasaan, tapi dia terlalu bodoh untuk menyadari itu. Ups. Dan omong-omong, apa yang saya katakan ini sangat menghujat. Seorang Syiah, jika dia mendengar saya mengatakan ini, jika dia ada di depan saya, dia akan menghunus pedangnya dan mencoba memenggal kepala saya. Warisan abadi beliau mengingatkan kita pada nilai-nilai keimanan, saling melayani, dan keyakinan bahwa keadilan selalu layak untuk diperjuangkan. Yang dia maksud dengan keadilan adalah berikan aku kekuasaan. Kekuatan kota kita berasal dari berbagai tradisi keimanan yang membentuknya dan dari perjuangan bersama kita melawan ketidakadilan dan penindasan. Semoga kita terus membawa nilai-nilai ini ke depan. Jadi, omong kosong lagi-lagi tipikal mengislamkan segalanya. New York atau Amerika tidak punya kesamaan apapun dengan Imam Hussein. Imam Hussein seperti yang saya katakan adalah orang yang haus kekuasaan dan bodoh yang menantang imam, khalifah pada masa itu Yazid, yang ayahnya telah berjanji kepada saudara Imam Hussein, Imam Hasan, bahwa ketika waktunya tiba, dia tidak akan menyerahkan kekuasaan kepada putranya. Tapi dia tetap melakukannya. Dan ketika itu terjadi, Imam Hussein berkata, "Tunggu dulu, sekarang giliran saya. Ini giliran saya untuk menjadi khalifah." Jadi dia mendatanginya dan mengirim pasukannya. Dan saat itu Imam Hussein bersama perempuan dan anak-anak. Dan dia dikepung oleh pasukan Yazid. Dan disinilah sejarah menjadi agak samar. Yazid tampaknya mengklaim, atau orang-orang Sunni mengklaim, bahwa Yazid tidak pernah memerintahkan tentaranya untuk membantai Imam Hussein dan keluarganya, serta perempuan dan anak-anaknya. Tapi Imam Hussein berkata, "Saya tidak akan kembali. Jika kalian harus membantai kami, maka bantailah kami." Mirip seperti yang dilakukan orang Gaza. Kalian tahu, mereka memancing masalah, lalu mereka berkata, ya, mereka menggunakan tameng manusia. Jadi Imam Hussein berpikir bahwa karena dia bersama para wanita dan anak-anaknya, itulah sebabnya Yazid tidak akan memerintahkan pembantaian keluarganya. Tapi mereka tetap melakukannya. Jadi ya, begitulah keadaan kita sekarang. Dan itulah mengapa Anda melihat Muslim Syiah menepuk dada mereka, karena mereka mengatakan bahwa mereka mengecewakan Imam Hussein, karena Imam Hussein dibunuh secara brutal bersama keluarganya oleh orang-orang Irak pada masa itu di Karbala. Itu terjadi di Karbala yang sekarang berada di Irak. Jadi itulah ceritanya secara singkat. Dia pada dasarnya pergi ke sana untuk menantang Yazid. Dia pergi ke sana untuk berkata, "Hei, berikan aku kekuasaan. Akulah khalifah berikutnya, bukan kamu." Ini benar-benar contoh klasik perebutan kekuasaan. Tapi nyatanya, disinilah kita sekarang.